Umatmu pagi ini bersekutu. Umatmu pagi ini berkumpul memuji membesarkan nama Tuhan. Firman-Mu katakan setiap orang yang sujud datang mencari Tuhan, Tuhan berkenan menghampirinya. Dan ketika Tuhan menghampiri hidup seseorang, hidupnya pasti dipulihkan Tuhan. Semua jemaat Tuhan pagi ini dipulihkan Tuhan. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah Yesus, bilur-bilur Yesus sanggup sembuhkan sakit penyakit kita. Kalau Bapak Ibu, Anda hari ini datang dengan bawa persoalan, Allah sanggup melepaskan kita. Kalau hari-hari ini kau sedang direndahkan orang, Allah sanggup meninggikan engkau. Kalau hari-hari ini kau sedang dirugikan orang, apa yang pernah hilang dalam hidupmu, Dialah Jehovah, Dialah yang melengkapi kita semua. Hamba berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini, memberkati, karena firman katakan setiap kali kami datang sujud mencari Tuhan, Tuhan berkenan menghampirinya. Jamah setiap umat-Mu pagi ini, kami semua dipulihkan di dalam Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang baik, ibadah yang diberkati Tuhan. Hamba berdoa untuk semua rekan-rekanku dalam tugas pelayanan pagi ini, semua yang terlibat dalam tugas pelayanan, yang sudah menata, mengelola, mempersiapkan ibadah dengan baik, membawa kami, memimpin kami dalam pujian dan penyembahan. Satu tim pelayanan ini semuanya diberkati Tuhan. Karena jerih lelah kami dalam beribadah dan melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan berjanji memberikan berkat yang khusus dan kami semua pagi ini sudah terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu disampaikan. Bukalah hati dan pikiran kami memberikan hati kami yang terbaik, pikiran kami yang terbaik, supaya kami boleh belajar menerima pesan firman-Mu. Karena pesan firman-Mu adalah Engkau sendiri. Urapi setiap kami, beri kami roh hikmat, akal budi dan pengertian yang baik itu. Urapi hamba-Mu yang sedang Kau utus. Kami sambut firman Tuhan pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Kita beri tepuk tangan untuk tim pemusik dan pemuji kita. Shalom, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Halo, shalom. Apakah Bapak Ibu Anda semua bersuka cita pagi dalam Tuhan? Kita sekali lagi beri kemuliaan untuk nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, senang saya boleh hadir di pagi ini. Mungkin ini kali yang pertama ya Pak Timotius. Pak Titus, saya panggilnya beliau Pak Titus. Saya pertama kali boleh ketemu di tempat ini dan kata orang, ada pepatah bilang tidak kenal itu tidak sayang Bapak Ibu. Karena saya kepingin disayang Bapak Ibu, maka saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Johannes Budiarjo. Saya sehari-hari dipanggil dengan sebutan pendek saja Pak Jo. Untuk datang ke tempat ini Bapak Ibu, saya menempuh perjalanan 700 km lebih. Saya ada tugas di sebuah kota di Jawa Barat, dan untuk datang ke tempat ini kemarin saya menempuh perjalanan ya 11,20 jam untuk sampai tempat ini. Istirahat kemarin dan pagi ini saya ketemu Bapak Ibu. Nanti sore saya harus balik lagi menempuh 11,20 jam lagi untuk balik ke Bandung. Ya, saya sekali lagi terima kasih buat sambutannya Pak Titus, Taci, ya, dan semua tim. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau seandainya di satu perjalanan, di satu kesempatan Bapak Ibu ketemu saya dan kemungkinan mungkin saya belum menyapa Bapak Ibu, itu bukan berarti saya sombong, tapi karena memang saya belum bisa menghafal Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu lebih gampang hafal saya, Bapak Ibu banyak, nitik saya satu. Sementara saya satu, nitik Bapak Ibu banyak. Wah, agak sulit buat saya. Ya, saya terhubung dengan lebih dari 120 gereja dan persekutuan doa, di mana saya sering melayani sampai ya begitu banyak. Saya nggak mungkin ingat satu-satu. Tapi kalau beberapa kali kesempatan nanti ke depan, kita bisa belajar berkenalan dengan baik. Saya yakin saya mampu bisa mengingat Bapak Ibu, asal Bapak Ibu sebutkan. Ya, nama Bapak Ibu dari gereja mana. Karena saya tidak mau dibilang orang ganjen Pak. Karena pernah satu kali dalam perjalanan saya menuju pelayanan ke satu kota Probolinggo. Malam itu kira-kira 8:30 saya lapar. Ya Bapak Ibu tahu ya, ada makanan khusus menuju ke Probolinggo. Tidak usah disebut, nggak renong lapar karena pagi-pagi belum sarapan. Namanya rawon Bapak Ibu. Saya mampir di depot itu, saya sedang menikmati. Dari arah depan pintu masuk itu ada ibu muda cantik Pak, jalan begitu. Lalu dia senyum, melempar senyumnya yang termanis. Saya melihat itu, saya bingung, ini benar buat saya atau tidak? Kalau saya
ternyata bukan buat saya, maka saya dibilang ganjen itu ya. Maka saya diam aja. Saya nggak mau disebut kebablasan gitu. Lalu ibu itu mendekat dan dia berkata, "Shalom Pak Yohanes." Nah, kalau sudah shalom berarti tahu ini jemaat. Sebab langganan saya ndak ono sing ngomong shalom Bapak Ibu. Kalau ketemu ngomong Pak Regone jadi tetep pancet ta. Itu biasa langganan. Kalau shalom berarti jemaat. Maka saya sama, "Oh shalom Bu, mohon maaf ya tadi Ibu sempat memberi senyum, saya enggak membalasnya." "Oh enggak apa-apa Pak." Saya bilang, "Saya takut salah. Nanti saya dibilang kegeeran." Enggak Pak." Ya. Lalu saya tanya, "Tolong tanya Bu, Ibu dari jemaat mana, gereja mana?" Lalu dia sebutkan, "Oh ya, saya baru ingat." Nah Bapak Ibu, sekali lagi saya senang. Hari ini saya hadir datang tempat Bapak Ibu dalam satu tema. Karena gereja Bapak Ibu punya satu tema yang luar biasa ya. 2025, The Year of God's Protection. Dalam perlindungan Tuhan. In God Protection. Hari ini Minggu 23 Februari. Ada satu pesan waktu Pak Titus mengingatkan saya tentang tugas ini. Saya punya kebiasaan baik. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya selalu berdoa. Meminta kepada Tuhan satu pesan. Tadinya saya mau bahas tentang hal-hal yang agak sedikit sederhana. Melewati yang namanya Imlek dan Valentine Day, satu yang viral. Tapi waktu saya mempersiapkan itu, waktu saya berdoa Tuhan gerakkan, waktu Pak Titus kasih tema, ini tema tahunan kami Pak. Dan hari itu saya duduk kembali di tengah-tengah semua kesibukan besar saya buka laptop saya. Dan saya minta satu firman. Saya percaya ini pesan Tuhan untuk gereja di tempat Bapak Ibu. Inilah tema besar kita dalam perlindungan Tuhan. Mari ucapan sama saya 2, 3. Dalam perlindungan Tuhan, dengan subtema berlindung di dalam naungan kepak sayap perlindungan Tuhan. Pelan-pelan, mari ucapan sama saya 2, 3. Berlindung di dalam naungan kepak sayap perlindungan Tuhan. Maksudnya apa Pak Yohanes? Pagi ini Bapak Ibu pulang dalam ibadah ini saya berusaha setepat mungkin waktunya. Bapak Ibu, ada satu pesan Tuhan. Ada satu tema yang pernah dibahas di dalam Alkitab, yaitu tentang yang disebut dengan perlindungan Tuhan, in God's protection. Dan tema ini diangkat dari sebuah ucapan dari seorang wanita. Wanita itu memohon supaya dia berlindung di dalam naungan kepak sayap perlindungan Tuhan. Mari, seperti apa itu? Mari kita buka 2 ayat pembuka kita. Yang pertama kita buka kitab Rut Fatsal yang kedua. Rut Fatsal yang kedua, ayat yang ke-12. Rut Fatsal yang kedua, ayat yang ke-12. Mari saya akan bukakan untuk Anda Bapak Ibu, kitab Rut Fatsal yang kedua, ayat yang ke-12. Mari kita baca sama-sama. Saya agak sedikit suka menoleh gini karena nggak ada monitor. Oke, Rut Pasal 2 ayat 12, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Garis bawah kata-kata di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ucapkan sekali lagi 2, 3. Di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kita lompat pembacaan kita 1 Petrus 1 ayat 3-9. Kalau multimedia mau nampilkan Alkitab, saya ucapkan terima kasih, tapi setelah baca Alkitab kembali langsung cepat ke materi ya. 1 Petrus 1 supaya jemaat yang mungkin tidak bawa Alkitab bisa ikut membacanya. 1 Petrus 1 ayat 3-9. 1 Petrus 1, makasih Pak. Ya. 1 Petrus 1 ayat 3-9. Semua sudah dapat Bapak Ibu? Saya akan baca untuk Anda. Judul perikopnya adalah 1 Petrus 1 ayat 3-9. Judul perikopnya pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat kelima baca sama-sama, 2, 3. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan
pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Hai jemaat Kana, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu, maksud semua penderitaan itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan itu. 9, baca sama-sama sebagai ayat terakhir kita. 2, 3. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Kata firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang dengar firman Tuhan, kemudian menerimanya, mempercayainya, menyimpannya baik-baik dalam hatinya, dan dengan setia melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga kehidupannya makin berbuah-buah. Kata firman Tuhan, orang itu disebut berbahagia. Bapak Ibu, inilah yang akan kita bahas satu tema, ya, in God's protection, dalam perlindungan Tuhan. Berlindung di dalam naungan kepak sayap perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tema utama kita. Ya, pulang dalam ibadah ini, Bapak Ibu, Anda akan mendapatkan satu pelajaran yang sangat bagus tertulis di Alkitab. 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, apa sih Pak Jo yang dimaksud dengan tema ini? Apa sih dalam perlindungan Tuhan? Berlindung di dalam naungan kepak sayap perlindungan Tuhan. Apa betul ada? Bapak Ibu, ini penting. Sesuatu yang akan Anda pelajari, kalau Anda tidak tahu apa yang Anda pelajari, itu berbahaya buat Anda. Maka Anda harus tahu dulu apa yang dimaksud. Supaya apa? Menimbulkan pengertian. Setelah ditimbulkan pengertian, maka pertanyaan kedua adalah timbul sebuah kebutuhan yang lain. Mengapa Anda dan saya perlu belajar tema ini? Kata tanya bahasa Inggris mengapa itu dengan kata why. Dan kalau bertanya why, mengapa, jawabannya because, karena. Kalau Anda bertanya, mengapa Pak Jo saya harus belajar tema dalam perlindungan Tuhan? Maka ada sebuah kebutuhan. Karena sesuatu seperti ini. Jadi lewat pertanyaan pertama, apa yang dimaksud? Disamakan pemikirannya. Yang kedua, mengapa itu membuat Anda dan saya perlu, oh ternyata saya butuh hal itu. Nah kalau setelah Anda tahu dan membutuhkan hal itu, maka yang ketiga dan keempat akan terjadi di hidup Anda. Bagaimana Anda bisa mengimplementasikan, bagaimana Anda bisa menerapkan, bagaimana Anda bisa mengerjakannya, melakukannya dalam kehidupan Anda sehari-hari. Seperti setiap kali saya baca firman, saya selalu berkata, berbahagialah orang yang dengar firman Tuhan, didengar. Kemudian menerimanya, ada proses berpikir. Logikanya diberi pengertian dulu. Itu seperti menjawab apa dan mengapa saya belajar. Logikanya kena, yang merenungkannya. Mendengar, diterima dulu, baru direnungkan. Direnungkan proses jiwa bekerja. Itu sehingga Anda membutuhkan, oh ternyata saya harus melakukannya. Kemudian melakukannya. Maka yang ketiga, bagaimana Anda setelah belajar tema ini, pulang dalam ibadah ini, hidup Anda berubah. Pengertian Anda yang tadinya salah, sesuatu yang salah dalam hidup Anda dicocokkan sama firman Tuhan, tidak ketemu. Maka yang berubah harus kita, karena firman Tuhan tidak akan berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Setiap kali kita nyocokkan kita, sama seperti Anda habis mandi, Anda nyocokkan diri Anda dengan cermin Anda, terlihat bahwa masih ada kotoran di sini, kotoran di sana, Anda bersihkan tidak bagus. Jangan marah, jangan cerminnya yang dipecah. Kalau ada cerminnya yang dipecah, itu namanya Anda agak kurang sehat mentalnya hari itu. Karena cermin itu tidak bisa apa-apa, dia cuma menunjukkan ini loh dirimu. Sama kalau ketika saya mencocokkan diri saya kepada firman, tidak cocok. Firmannya bilang begini, hidup saya ke situ. Maka yang berubah siapa? Kita. Maka kita belajar mengimplementasikan, menerapkan. Dan ketika Anda menerapkan firman itu, langkah yang keempat akan terjadi. Berkat-berkat Tuhan akan terjadi dalam hidup Anda.
Bapak Ibu, Anda lihat 4 hal ini yang akan kita bahas bersama-sama. Mau bahas bersama-sama Bapak Ibu? Saya menjanjikan sebuah perjalanan yang menarik, sama seperti pilot mau berangkat pesawat. Kencangkan ikat pinggang karena pesawat akan tinggal landas. Sama hari ini Bapak Ibu, konsentrasi. Dan kira-kira waktu 45 menit ke depan sampai 60 menit maksimal. Kencangkan ikat pinggang Anda. Konsentrasi, tinggalkan semua hal yang namanya WA group lah, yang namanya kepingin baca apa-apa. Konsentrasi. Karena ini pesan Tuhan buat jemaat di tempat ini. Dan setiap kali orang yang dengar firman Tuhan, kemudian menerimanya, mempercayainya, dan kemudian mengerjakannya dalam hidupnya, maka orang itu disebut berbahagia. Nah Bapak Ibu, kita akan mulai dengan pertanyaan dengan 1 Petrus 1 ayat 39. Tadi dikatakan, saya akan bacakan untuk Anda sekali lagi 1 Petrus 1 ayat 39 dikatakan seperti ini, ayat yang kelima, ya. Alkitab menyatakan jelas ada pemeliharaan Tuhan berlaku atas hidup umatnya. Ayat kelima dikatakan yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan imanmu. Yaitu kamu yang dipelihara kekuatan Allah karena imanmu. Dipelihara dalam kekuatan Allah. Mari ucapkan sama saya 2, 3. Dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Pada waktu saya belajar sampai pada bagian ini, saya bertanya, dipelihara itu pengertiannya apa sih? Seingat saya kalau kita punya anabul ya, saya tidak tahu dengan Bapak Ibu apakah ada Bapak Ibu suka pelihara-pelihara, maka peliharaan itu dinamakan anabul, anak yang berbulu katanya. Di rumah saya punya anabul, putri saya itu dikasih hadiah sebelum ya itu beberapa waktu yang lalu sebuah anjing kecil Yorkshire katanya, kecil lucu dan dipelihara. Saya terusik apa seperti itu dipelihara itu, kalimat kata-kata dipelihara. Saya seorang pengkhotbah Bapak Ibu, saya seorang pemberita Injil, saya nggak boleh mengartikan sak comot tak artikan sendiri, nggak bisa. Karena itu namanya cocokologi. Maka saya belajar memahami arti dipelihara dalam 2 versi. Sekali lagi bukan sok ke Inggris-Inggrisan, tapi supaya pemahaman kita lengkap. Dalam versi Alkitab bahasa Inggris New International Version atau NIV, di kata-kata dipelihara dalam kekuatan Allah ditulis be shielded by God's power. Shield itu perisai, tameng. Bapak Ibu kalau Anda membayangkan tameng, seorang prajurit yang perang pada zaman dulu ada namanya tameng. Tameng itu perisai. Perisai itu alat itu apa? Ketika dia dihajar oleh musuh, diserang tombak, panah, pedang, maka shield, tameng itu perisai itu melindungi dirinya. Jadi dalam bahasa Inggris namanya be shielded by God's power, itu diterjemahkan secara bebas, dilindungi, dijagai dengan kekuatan Tuhan. Loh, ada yang amin. Ini ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Artinya kamu dilindungi, kamu dijagai dengan kekuatan Tuhan. Wah, waktu saya nemukan ini, hati saya bersuka cita. Sekarang yang makin lengkap kata-kata dipelihara itu bukan sekedar dipelihara dikasih makan, tapi sampai dilindungi, sampai dijagai. Dalam bahasa yang lain Anda namanya in God's protection. Dan saya coba pengertian yang kedua dalam versi itu di English version, bahasa Inggris sehari-hari. Dikatakan dipelihara dalam kekuatan Allah, diterjemahkan dari be kept safe. Be kept safe itu tetap dijaga sampai selamat. Itu namanya be kept safe. Arti rohaninya, maka kata-kata dipelihara dalam kekuatan Allah, berarti pemeliharaan Tuhan itu betul-betul ada, betul-betul nyata, kuat terjadi atas umatnya. Siapa yang percaya pemeliharaan Tuhan itu betul-betul ada. Bukan sekedar cerita khotbah, bukan sekedar cerita dongeng anak sekolah minggu, bahwa Daniel dimasukkan lubang singa, demplok singa-singanya tidak mau. Itu bukan sekedar cerita. Beberapa orang mengatakan mana bisa, mana mungkin. Tapi saya meyakini itu bisa terjadi. Kalau Tuhan yang sudah menjaga kita dipelihara di dalam kepak sayap perlindungan Tuhan, saya percaya panah berapi si jahat apapun yang menyerang kita seperti perisai itu menjadi pelindung atas hidup kita. Daud pernah menulis dalam Mazmur 17 ayat 8, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikan aku dalam naungan.
Seorang hamba Tuhan membaca ayat ini, dia tahu persis arti kata-kata, pelihara aku seperti biji mata. Semua kita di ruangan ini punya mata. Dan mata kita masih berfungsi. Saya yakin semua orang di ruangan ini tidak akan pernah konyol membiarkan matanya diculek orang atau ditonjok orang terus Anda dengan rela memberikannya. Tidak ada. Mata ini organ yang lumayan kecil. Tapi betapa kita tuh berusaha melindunginya. Karena sedikit saja debu sakit tetap dilindungi. Betul Bapak Ibu? Maka hamba Tuhan ini ketika dia baca Mazmur 17:8. Lalu hamba Tuhan ini duduk dan dia menulis sebuah lagu. Mungkin lagu itu Anda pernah nyanyikan. Jagaku seperti biji matamu, sembunyikan dalam naunganmu. Jangan biarkan mati, jagaku, jagaku seperti biji matamu. Yang bisa nyanyi sama-sama ya. Jagaku seperti biji matamu, sembunyikan dalam naunganmu. Jangan biarkan mati, jagaku, jagaku seperti biji matamu. Bapak Ibu yang bisa nyanyi berarti itu produk iman tahun 1980-an. Karena itu lagu lama Pak Titus, lagunya orang gereja Pantai Kosta dan Tabernakel itu ya. Kalau anak-anak muda, opo itu Pak, lagu opo itu. Lagunya apeti itu pasti mereka tahu. Pasti, nggak usah tanya ya. Soalnya FYP-nya lewat terus. Gitu. Nah Bapak Ibu, saya berdoa biarlah Bapak Ibu semua menjadi biji matanya Tuhan. Dijaga, dipelihara. Nah sekarang kita akan masuk lebih ke dalam lagi. Pemeliharaan Tuhan terjadi atas umatnya. Sekali lagi, siapa yang mau dijaga dan dipelihara Tuhan? Salah satu bentuk nyata pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Salah satu, bukan satu-satunya. Salah satu bentuk nyata pemeliharaan Tuhan. Seperti tadi 1 Petrus 3:5. Dipelihara dan mengatakan. Adalah dilindungi di bawah naungan kepak sayap perlindungan Tuhan. Kalimat ini diucapkan oleh seorang bernama Rut. Rut mengucapkannya itu. Tadi sudah Anda baca, Rut 2:12. Di bawah kepak perlindungan Tuhan, dia berlindung. Bapak Ibu, mungkin Anda bertanya, siapakah Rut itu Pak? Dan apa yang pernah terjadi dalam hidupnya? Kok sampai dia bicara tentang hal itu? Di bawah kepak sayap perlindungannya, engkau akan berlindung. Siapa Rut itu? Sedikit kisah tentang Rut, saya percaya Bapak Ibu, rata-rata, most of us, rata-rata, kita tuh orang Kristen pernah dengar kisah tentang Rut. Banyak juga terinspirasi, lalu merubah namanya menjadi namanya Rut. Tetapi tahukah Anda, kisah tentang Rut ini betul-betul kisah yang sangat-sangat fantastis. Kisah tentang Rut ditulis dalam kitab Rut, sedikit tinjauan teologis. Sekali lagi saya tidak akan membawa Bapak Ibu kepada pengertian-pengertian teologi yang terlalu dalam. Tapi kita perlu tahu, membaca sebuah kitab, membaca sebuah pasal, membaca sebuah ayat, itu ada konteksnya. Jangan dicomot lalu diarti-artikan sendiri. Ini berbahaya. Karena gereja sekarang banyak dadakan pembicara, pengkhotbah, asal comot lalu diarti-artikan sendiri. Kitab Rut itu ada konteksnya. Ini tinjauan kitab Rut. Kitab Rut itu satu dari 2 kitab dengan nama wanita. Dari 66 kitab hanya 2 kitab yang punya nama wanita. Apa nama kitab itu? Rut dan Esther. Tepuk tangan untuk jemaat Kana. Berarti banyak baca Alkitab Pak. Jangan sampai ada yang ada berapa banyak kitab dengan nama wanita? Bengong, pelungu. Itu kelihatan Anda tidak suka baca Alkitab. Saya tergabung dalam sebuah komunitas namanya ABA, Aku Baca Alkitab. 1 hari 5 pasal, dimulai dari tanggal 6 Januari, berakhir nanti sampai Desember. Selesai, baca ulang lagi, 1 hari 5 pasal. Saya mendorong jemaat di ruangan ini agar memutuskan ambil keputusan untuk baca Alkitab. Kitab Rut itu satu dari 2 kitab dengan nama wanita. Kitab Rut itu ditulis sekitar abad 10 sebelum Masehi. Lebih tepatnya kira-kira 1375
sampai 1050 sebelum Masehi. Sekarang ini 2025 Masehi. Kitab Rut itu ditulis jauh sebelumnya. Dan salah satu kitab Rut ini adalah salah satu dari 5 gulungan dari bagian ketiga Alkitab Ibrani yang disebut dengan hagiografa atau tulisan-tulisan kudus. Maksudnya apa sih Pak Yo kok bulet aja gini Bapak Ibu? Ya. Sekali lagi saya tidak mau membahas tentang hal yang bersifat teologi ya. Tapi begini, orang Ibrani, orang Yahudi itu percaya ada tulisan-tulisan kudus. Dan mereka percaya ada penulis-penulis itu. Jadi setiap kali mereka ibadah, mereka tuh bawa gulungan-gulungan kitab yang banyak. Kalau Anda cuma bawa Alkitab 1 gitu. Dulu zamannya itu mereka gulungan-gulungan. Nah, dari beberapa gulungan-gulungan itu dikelompok-kelompokkan. Ada 5 gulungan. Dan kitab Rut ini adalah bagian ketiga dari 5 gulungan itu yang isinya tentang tulisan-tulisan kudus. Artinya bahwa Rut ini memang pernah hidup dan ada ditulis melihat sejarahnya. Kira-kira sekarang misalkan 100 tahun setelah ini Pak Titus mengajar tulisannya sedang didokumentasikan dan tulisannya dibaca ulang. Kira-kira seperti itu. Nah Bapak Ibu, kitab Rut ini dibacanya kapan Pak Jo? Dibaca ketika di depan umum pada hari raya panen dalam ibadah perjanjian lama. Kalau Bapak Ibu tertib baca Alkitab, Bapak Ibu pasti tahu di dalam ibadah perjanjian lama, 1 tahun orang Israel itu diharapkan datang 3 kali dalam rumah ibadah. Itu tertulis. Dan setiap 3 kali dalam 3 tahun itu 1 tahun 3 kali datang. Ingat bait suci ibadah perjanjian lama itu sifatnya simbolistik, ritualistik dan jasmani. Pelan-pelan, ibadah perjanjian lama sifatnya simbolistik, ritualistik, dan jasmani. Saya singkat SRJ. Simbolis, ritual, ada bait suci. Jadi orang misalkan bait suci di mana? Di Yerusalem. Jadi kalau orang suku misalkan Naftali, Simeon yang jauh di utara, dia harus datang 1 tahun 3 kali. Itu it must be harus datang. Maka datang mereka. 1 tahun 3 kali. Nah setiap kali tahun mereka datang di sana, disitulah dalam ibadah itu dibacakan kitab-kitab ini. Yang kedua, orang Israel itu punya hari-hari raya selain 3 hari raya besar itu. Salah satu hari raya itu namanya hari raya Bungaran. Hari raya panen. Mereka datang mengucap syukur. Salah satu nama ibadah hari raya Bungaran. Diterjemahkan dalam perjanjian baru hari raya Bungaran itu disebut dengan hari raya Pentakosta. Ini connectingnya antara ibadah. Bapak Ibu sekali lagi baca kitab perjanjian lama itu tidak boleh ditelan mentah-mentah. Harus dalam terang kebenaran firman Tuhan diungkapkan dalam perjanjian baru. Kalau Anda merayakan hari raya Pentakosta, Anda Kisah Para Rasul 2, itu persis pada hari raya yang disebut dengan hari raya Bungaran. Di mana hari raya panennya orang Yahudi datang mengucap syukur. Saya tidak bahas tentang itu, kalau Tuhan izinkan nanti kita akan bahas lebih banyak lagi. Tema dari kitab Rut itu ada yang disebut dengan kasih yang menebus. Mari ucapkan sama saya, kasih yang menebus. 2, 3, kasih yang menebus. Kitab Rut itu tidak panjang Bapak Ibu, cuman 4 pasal. Kisah tentang sebuah keluarga dari Bethlehem Yehuda. Keluarga itu namanya Elimelech dan Naomi sebagai pasangan suami istri dan punya 2 anak namanya Mahlon dan Kilion. Kisah tentang Rut itu dimulai dari keluarga ini. Elimelech, Naomi, Mahlon dan Kilion. Mereka hijrah keluar dari Bethlehem Yehuda menuju ke tanah Moab. Memutuskan pergi ke Moab. Kenapa? Karena mereka mengalami penderitaan. Pelan-pelan. Sekali lagi baca kitab perjanjian lama itu harus dalam terang kebenaran firman Tuhan. Enggak boleh asal comat. Betul keluarga ini mengalami penderitaan. Penderitaan apa? Nanti Bapak Ibu kita akan bahas sama-sama. Dan ketika penderitaan ini maka keluarga ini memutuskan wajar bagi seorang pemimpin keluarga. Saya pemimpin keluarga. Pak Titus pemimpin keluarga. Ketika menghadapi kesulitan penderitaan yaitu tentang kesulitan makan. Karena pada waktu ada bahaya kelaparan. Maka wajar bagi seorang pemimpin keluarga memutuskan cari jalan keluar, solusi yang terbaik.
Dan ketika dia melakukan itu, dia dengar di Moab tidak terjadi krisis pangan. Di Moab ada banyak pekerjaan. Kira-kira pada waktu Anda pernah menghadapi sebuah krisis yang namanya krisis moneter, kena COVID, kira-kira kayak gitu. Lalu ada beberapa keluarga-keluarga Kristen memutuskan, daripada aku di sini bangkrut, tidak bisa apa-apa, aku memutuskan pergi mencari solusi jalan keluarnya. Maka kerja keluar kota, ke suatu negara namanya Moab. Dan di Bethlehem Yehuda itu, dia putuskan waktu dia tinggal di Moab, bukannya tambah membaik sesaat, tapi akhirnya berakhir dengan semakin dalam penderitaan itu. Lalu penderitaan ini memutuskan keluarga ini balik lagi ke Bethlehem Yehuda. Dan ketika dia kembali ke Bethlehem Yehuda, keluarga ini mendapatkan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ini makna membaca kitab Rut. Dan ada 7 tokoh yang terlibat di dalam kitab Rut. Elimelech, Naomi, Mahlon, Kilion, Orpa, Rut, dan Boas yang muncul. Khusus yang saya beri cetak merah, itulah yang akan menjadi tema sentral bahasan kita pagi ini. Dalam tema berlindung dalam perlindungan kepak sayapnya Tuhan. Nah Bapak Ibu, ayo sekali lagi ya, saya menjanjikan sebuah perjalanan yang menyenangkan. Konsentrasi tinggi. Kalau Bapak Ibu ingin menerima materi ini sudah saya titipkan kepada Tricia ya di belakang. Silahkan dibaca ulang lagi. Bapak Ibu, kitab Rut dimulai Rut pasal yang pertama ayat 1 sampai 6. Ada persoalan dalam rumah tangga Elimelech. Persoalan apa? Yang pertama yaitu masa yang disebut dengan masa kelaparan. Ini persoalan kekurangan uang Bapak Ibu. Ini persoalan financial problem bahasa Inggrisnya. Kesulitan keuangan. Sekali lagi sebagai kepala keluarga, ketika dia menghadapi persoalan kesulitan keuangan, Elimelech itu memutuskan berjuang. Jadi mohon maaf kalau ada seorang hamba Tuhan yang mengkritik Elimelech itu tidak rohani, itu begitu begini. Saya rasa ini tidak baik. Saya sebagai kepala keluarga mengalami hal-hal itu Bapak Ibu. Saya yakin Pak Titus juga dan bapak-bapak semua di ruangan ini. Sebagai kepala keluarga, kita tuh punya tanggung jawab besar. Apa itu? To protect dan untuk memelihara. Sebagai seorang pria, saya ingatkan anak-anak muda di ruangan ini. Jangan cuma adul ganteng tok. Tugas sebagai seorang pria, dia jaga keluarganya. Dan dia pelihara. Itu sebabnya seorang pria dikasih 3 urapan. Urapan imam, nabi, dan raja. Imam itu mendoakan keluarganya untuk naik kepada Tuhan. Nabi menerima pesan Tuhan untuk disampaikan kepada keluarganya. Dalam doa-doa syafaat kita, dalam doa-doa permohonan pribadi kita. Saya selalu mengingatkan anak-anak saya, ketika saya dapatkan sesuatu, saya ingat anak saya, lalu saya sampaikan itu. Tapi jangan lupa ada yang ketiga, pengurapan raja. Seorang pria dikasih kekuatan untuk mampu bekerja. Supaya apa? Memelihara keluarganya. Raja itu dibuat kaya untuk memelihara umatnya, rakyatnya. Tapi kalau ada pria di sini, yang pertama dia tidak pernah memelihara rumah tangganya. Malas bekerja. Tidak mau memelihara umatnya. Tidak mau melindungi keluarganya. Saya pastikan rumah tangga itu pasti karam berakhir dengan perceraian. Ini didikan kekristenan itu ya ini. Jadi kalau di ruangan ini ada seorang pria yang melepaskan tanggung jawabnya itu, rumah tangganya terbalik. Bagaimana dengan tugas seorang wanita? Tugas istri itu dia memelihara rumah tangganya dengan baik, melayani suaminya dengan baik. Kalau seorang wanita melupakan tugas utamanya, dia melayani keluarganya dan tidak menghormati suaminya, rumah tangga itu pasti numplek. Karena zaman sekarang tuh aneh-aneh Bapak Ibu. Maka ini pentingnya kenapa jemaat harus ada dalam namanya Bible study. Diajari sebelum menikah ada yang namanya block class. Kelas teaching diajari. Sebab kalau ini sudah keluar dari jalur firman Tuhan, tidak ada perlindungan Tuhan.
Kalau saya sebagai seorang pria, saya memutuskan keluar dari pengajaran firman, itu saya tidak ada dalam perlindungan sayapnya Tuhan. Dan kalau saya tidak dalam perlindungan sayap Tuhan, saya di luar perlindungan, sama seperti rumah ini, gedung ini melindungi kita dari panas, hujan, debu. Segala sesuatu yang akan menyerang Anda. Betul? Sehingga kita tenang di sini. Coba Anda di luar, kena hujan, kena panas. Kalau Anda memutuskan keluar dari ajaran firman, Anda keluar dari perlindungan Tuhan. Selamat datang serangan si jahat ini. Mazmur mengatakan ada panah berapi dari si jahat. Elimelech memutuskan berjuang. Perjuangan semangatnya betul. Tapi caranya yang tidak benar. Ini perlu dijelaskan. Saya berjuang benar, tapi caranya juga harus benar. Semangatnya boleh, caranya juga benar. Tapi Elimelech lupa satu hal, semangatnya boleh, dia mau selamatkan keluarganya. Maka dia dengar, sounding, dengar. Moab sedang terjadi panen. Moab ekonominya maju pesat. Maka dia memutuskan, ayo berangkat ke Moab. Sekali lagi, semangatnya betul. Cara kerjanya salah. Itu namanya bonek, bondo, nekat. Wah, Bapak Ibu ternyata pinter semua. Semangat itu harus ada enggak? Harus. Kalau Anda enggak semangat, hidup Anda loyo. Tapi semangat tok enggak pakai strategi yang benar, iku jenenge bonek iku tadi. Bondo nekat tok. Sudah tahu itu salah, ditabrak. Itu namanya bonek. Anda kekurangan uang, semangatnya, gua mau cari duit nih. Besok bayar uang sekolah anak, gak ada duit. Besok bayar kontrak, gak ada duit. Harus semangat cari duit. Lalu Anda datang, Anda lihat duitnya orang, dompetnya orang geletak. Nah puji Tuhan, Tuhan kirim berkatnya. Itu namanya ngawur. Ya itu bonek. Semangatnya ada kepingin menyelamatkan, tapi jadi bajingan. Itu enggak benar. Sepeda motornya orang dimbat. Ditanya kenapa? Kasihan istri dan anak saya enggak bisa makan. Itu namanya ngawur. Maka hukum positif akan berjalan. Moab itu kayak gitu. Elimelech itu memutuskan pergi ke Moab. Enggak ada yang salah sebetulnya dari semangatnya. Cuma caranya salah. Mengapa? Karena ada ayat Alkitab, catatan Moab. Asal Moab itu bangsa yang lahir dari perjinahan antara Lot dan kedua anak gadisnya sendiri pada waktu peristiwa Sodom dan Gomora. Jadi sudah ditulis di dalam kitab Taurat mereka. Asal Moab itu seperti apa? Ini hubungan incest antara Lot bapaknya dan anaknya perempuan. Lahirlah dua bangsa namanya Amon dan Moab. Dan ayat Ulangan 23:3, terkutuklah orang Moab. Sampai hari ini keturunan Moab itu sudah tidak ada, Bapak Ibu. Beberapa masih tersisa tinggal, itu ada di daerah yang namanya Jordania. Saya pernah berkali-kali memimpin perjalanan ke Israel, saya tahu persis kisah-kisah ini dan bagaimana latar-latarnya. Tapi saya tidak bahas tentang itu ya. Nah Bapak Ibu, saya lanjut ya. Nah, Elimelech itu lupa. Saya tidak tahu apakah dia lupa karena ada catatan lagi, tapi apakah memang dia tahu tapi diterobos. Ini berbahaya. Ada masa kelaparan, semangatnya betul, ternyata salah caranya. Dan kalau Anda cara yang salah bertabrakan dengan firman, maka muncul persoalan yang kedua. Ada kematian. Mari ucapan sama saya, 2, 3. Ada kematian itu apa? Secara fisik, Elimelech mengalami itu. Ketika dia putuskan dia pindah ke Moab, berdagang di sana. Tidak lama, mungkin dia berhasil sesaat. Orang kalau sudah melanggar kebenaran prinsip firman, sudah tahu itu bukan uangnya, ditabrak terus korupsi. Ketokannya senang sesaat. Wah punya rumah mewah, mobil mewah. Enggak lama pakai baju ora. Oh kok ngerti Bu? Anda seorang pengamat juga ternyata ya. Ini caranya nabrak salah. Dan kalau Anda salah, akan muncul yang kedua. Ada kematian. Pertama, kematian dari orang yang dikasih. Elimelechnya mati. Sebagai kepala keluarga, saya ingatkan bapak-bapak di ruangan ini. Keputusan besar Anda
mempengaruhi masa depan keluarga Anda. Apa yang Anda putuskan hari ini berdampak besar pada kelanjutan keluarga Anda. Berapa banyak keputusan-keputusan bapak-bapak konyol, sebagai kepala rumah tangga konyol, ngasal saja, nabrak kan nabrak kiri. Tidak peduli itu bukan duitnya dihantam saja, tidak peduli itu bukan istrinya dihantam saja. Rumah tangganya rusak, Bapak Ibu. Terjadi kematian. Yang pertama, Elimelek mati dulu. Lambang tulang punggung keluarga, kehilangan kekuatan, bangkrut total. Setelah itu selama 10 tahun mereka tinggal di Moab, 3 kematian besar terjadi. Elimelek, kemudian Mahlon dan Kilion. Selesai. Bicara tentang kekuatan dalam mencari nafkah. 3 pria. Selesai semua. Saya ingin katakan waktu saya baca ini, apa arti rohaninya buat kita? Arti rohaninya, Bapak Ibu, sekali lagi, kalau Anda memutuskan hidup tidak benar, Anda hidup di luar jalan kebenaran firman. Maka saya ingin pastikan, bukan saya sih ngomong, Alkitab ngomong, akan ada kematian dalam rumah tangga Anda. Salah satunya adalah kebangkrutan ekonomi kita. Kata Amsal, penghasilan yang sedikit dilakukan dengan benar dan ucap syukur, itu besar manfaatnya. Dibanding dengan penghasilan besar, tapi hasil kejahatan. Yeremia mengatakan seperti ayam mengerami telur yang bukan miliknya. Ini bukan dognya dia, tapi si ayam ini ngaku-ngaku itu dognya, terami. Kata Yeremia, di pertengahan usianya. Anda kan kalau baca Yeremia, kan paling senang Yeremia 17 ayat yang kelima. Diberkatilah orang yang mengatakan, kan mandek itu untuk situ toh. Nah ayat 7 itu, tapi baca ke bawahnya. Kalau Anda tidak jujur dalam kerja, seperti ayam mengerami telur yang tidak ditelurkannya. Betul ya Bu? Baca lanjutnya. Kalau Anda melakukan pekerjaan melawan, menyimpang, ya kok model gini. Ini telur bukan milik ya, tapi diakui, diremi. Tapi ayat mengatakan di pertengahan usianya, dia akan kehilangan segalanya. Dan di akhir usianya, orang ini dikenal sebagai orang beban. Sekarang pertanyaannya, Anda mau kemana? Maka saya memutuskan setelah, saya suka baca Alkitab, saya senang belajar Alkitab. Karena lewat baca Alkitab dan belajar Alkitab, saya ngerti hidup yang benar itu kayak opo. Hidup yang jejak, yang jelas terang itu kayak apa. Maka sejak saat itu saya hati-hati terhadap yang namanya uang. Saya tuh tidak pernah tersinggung loh Bapak Ibu. Kedagingan udah mati. Kalau misalkan saya dibandingkan nih sama Pak Titus. Pak Jo sama Pak Titus ganteng mana? Detik itu juga saya ngomong, ganteng Pak Titus. Kata Tajib, pasti amin kencang. Saya dibandingkan lagi Pak Titus. Pointer mana saya Pak Titus? Detik itu juga saya ngomong, pointer Pak Titus. Soge mana saya sama Pak Titus? Soge? Saya itu tidak pernah. Bapak Ibu maki saya, oh itu pendeta opo, gak karuan lek khotbahne apa. Saya itu santai aja. Daging ini sudah mati. Kata Pak Gembala saya, Pak Yo, Bapak sudah dipakai jadi pelayan Tuhan. Coba Pak belajar menyalipkan daging dan segala nafsunya. Aku yang kaku tidak laku, sudah mati dipaku di atas kayu salib. Kalimat itu masuk. Sejak saat itu tidak ada lagi yang namanya kebanggaan diri. Aku yang kaku, yang tidak laku, sudah mati dipaku di atas kayu salib. Saya tidak pernah tersinggung dibanding-bandingkan. Enggak, detik itu juga tak berikan. Tapi kalau saya ditanya, bisa dipercaya mana saya sama Pak Titus? Nah itu saya mau fight. Karena buat saya dipercaya itu hal yang luar biasa, apalagi dipercayai Tuhan. Saya boleh kehilangan semuanya. Tapi jangan satu. Perkenanan Tuhan tidak boleh hilang dalam hidup saya. Maka saya memutuskan sejak hari itu, hati-hati banget terhadap namanya uang. Kedua jabatan, 3 wanita. Karena itu yang akan menghancurkan dan mencemarkan banyak pemimpin-pemimpin gereja. Uang, takhta, dan wanita. Elimelek mengalami
badai rumah tangganya. Dan dia tidak pernah melihat kelanjutannya. Dia selesai. Yang tertinggal adalah Naomi. Arti rohaninya. Naomi ditinggalkan sendirian. Naomi dengan dua menantunya, Mahlon dan Kilion, ternyata sama seperti bapaknya. Dia menikah dengan dua orang Moab yang seharusnya sudah tidak diperizinkan terjadi. Rut dan Orpa. Dan waktu mereka bertiga pria ini meninggal semua, keadaan rumah tangga mereka sangat buruk. Percayalah Bapak Ibu. Puluhan tahun saya diizinkan Tuhan dalam tugas pelayanan, saya melihat betapa begitu banyak rumah tangga katanya orang Kristen. Tapi hancur ekonominya, anak-anaknya, pernikahannya. Saya diizinkan Tuhan bertemu menjadi konselor untuk membimbing mereka. Karena apa? Ketika dilacak, pasti modelnya kayak Elimelek. Ngawur, jalan pintas, melanggar kebenaran. Ujungnya cuma itu, ketahuan. Yang menderita siapa? Istri dan anak-anaknya. Di tengah-tengah puncak penderitaan Naomi memutuskan, tidak tahan tinggal di Moab. Tidak tahan. Lewat beberapa kabar dia dengar, di Yehuda Bethlehem pada waktu dulu terjadi kelaparan 10 tahun yang lalu, sekarang sudah dipulihkan. Maka Naomi memutuskan dalam penderitaan yang sangat dalam. Naomi memutuskan, aku mau balik. Aku mau balik. Aku mau balik. Buat Naomi selesai cerita Moab. Suaminya tidak ada, kedua anaknya laki-laki juga tidak ada. Maka dia selesai. Seorang hamba Tuhan membaca kisah ini dan kemudian dia menulis sebuah lagu. Anda sudah kenal lagu. Oh baliklah pada Allah, Dia mengenal hidupmu. Angkatlah salib firman-Nya. Oh baliklah pada Allah. Oh baliklah pada Allah. Dia mengenal hidupmu. Angkatlah salib firman-Nya. Oh baliklah pada Allah. Naomi memutuskan ngepak pakaian yang tinggal tersisa sedikit. Habis tidak punya apa-apa. Dia memutuskan balik ke Yerusalem. Tempat perlindungan Tuhan. Bethlehem Yehuda. Itulah tempat aslinya dia. Beberapa orang menafsirkan Bethlehem itu rumah roti. Kalau rumah roti pasti ada banyak bahan makanan. Betul Pak? Saya ibadah gereja tempat kami Bapak Ibu. Ibadah kami itu ada yang jam 6 pagi. Nah kalau jam 6 pagi itu kebanyakan pendeta tuh enggak mau Pak dikasih tugas jam 6 pagi. Saya enggak tahu kenapa. Tapi Pak Gembala saya nugaskan saya, Pak Jo, kalau pendeta enggak datang, Bapak sing khotbah. Maka saya dikenal sebagai pendeta siaga, siap antar jaga. Jangan kaget setengah 12 malam Pak Gembala telepon, Pak Yo bantu saya ya, jam 6 pagi di situ, di sana. Maka setelah itu, di tas Alkitab saya itu selalu dulu ada dasi dan sarung tangan. Pokoknya begitu pendeta itu tidak hadir, enggak usah bingung, enggak usah telepon, enggak usah sopo. Pak Yohanes langsung naik. Itu sebabnya saya harus siap dengan firman dan semuanya. Jangan kaget, jam setengah 12 saya ditelepon. Karena apa? Pendetanya tiba-tiba membatalkan, enggak bisa. Nah Bapak Ibu, saya datang. Saya baru sadar kenapa banyak pendeta enggak mau khotbah jam 6 pagi. Karena jemaat itu kepodoai. Ibadahnya jam 6, milih sing setengah 8. Nah, sing ibadah jam 6 itu, sing datang 10 gelintir, Pak. 1 petugas gereja, 3 pemain musik, 1 saya sing khotbah, 2 administrasinya. Jadi jemaatnya mek situ, sak gelintir. Itu saya baru sadar, oh ini toh penyebabnya. Jadi kita tuh kan seneng kalau jemaatnya banyak ya Pak.
khotbah iku rasane ono semangat berapi-api. Tapi begitu jemaatnya 2-3 gelintir, ada gak dianggap pelayanan. Loh saya itu paling kena di bagian itu. Saya siap. Khotbahnya kenceng sama, materinya juga sama. Jemaatnya 1 orang. Sing lainnya ya pemain-pemain musik pelayannya. Nah, di tengah-tengah itu Tuhan itu selalu bangkitkan orang-orang yang peduli dengan pelayanan. Maka Bapak Ibu saya tuh punya pengalaman. Saya tuh enggak pernah takut kalau menghadapi hal itu. Kalau Bapak Ibu enggak peduli, Tuhan sanggup bikin batu bisa bicara. Di tengah-tengah jemaat yang enggak ada apa-apanya, ada satu jemaat kita pabrik roti, Pak. Dia enggak bisa datang jam 6, tapi dia tuh ngerti, pendeta di khotbah jam 6 isu pasti gorong sarapan itu. Lalu dia putuskan, dia kirim 1 dus gede. Rotinya enak. Sorry saya enggak mau ngomong. Dan setiap kali saya khotbah jam 6, habis ibadah 7:30 saya khotbah lagi. Mepet tuh jam 6, jam 7:15 selesai, 7:30 gereja udah mulai. Kapan mau makan ya? Ibu itu bikin 2 kotak, 1 dikasihkan pemain musik, 1 tuh saya khusus pembicara. Tak buka, haujek senjinping Bapak Ibu. Ojo minta sama saya ya, soalnya sentek. Saya lihat, loh ini kesukaan saya Pak. Saya tanya, loh ini dari siapa? Terus lalu penatua cerita, itu dari ibu yang punya pabrik roti itu Pak. Oh, nah Bapak Ibu, Bethlehem Yehuda tuh, Bethlehem itu namanya rumah roti. Berarti selalu ada roti. Nggak ada namanya pabrik roti yang ono ada semen, batu bata, itu gak ono Bapak Ibu. Ya, kebetulan pabrik kami sebelahnya itu pabrik roti. Jadi setiap kali kita datang meninjau pabrik kita, saya merasa senang. Kenapa? Ngirup rasa-rasa warna-warni Pak. Ono vanila, coklat itu. Mambudek warek gitu Pak. Nah Bapak Ibu, singkat cerita, Naomi memutuskan balik. Dan persoalan muncul terhadap 2 menantunya, Orpa dan Rut. Lalu Naomi sebagai menantu yang baik dia ngomong, aku mau balik ya. 2 menantunya mau ikut. Jangan, kata Naomi. Kalau kamu ikut, aku enggak punya apa-apa. Ini mertua yang baik. Menantunya itu bisa akrab, bisa cinta mertuanya. Zaman sekarang, kalau menantu dan mertua bisa akrab, itu mujizat kedua setelah air jadi anggur, jemaat Kana. Pelan-pelan ya. Naomi itu menderita loh, miskin. 2 menantunya bisa akrab. Saya percaya Naomi melakukan apa yang harus dia lakukan. Melayani dan menghormati rumah tangga. Zaman sekarang, waduh menantu mertua tuh geger bos. Ngamuk. Kalau bisa kumpul akrab, mujizat yang kedua setelah Kana, air jadi anggur. Satu kali dalam sebuah ibadah pagi di gereja seperti gini ya. Salam-salaman Pak Titus, habis ibadah salam-salaman. Ada sebelah saya ini Pak Gembala, salam-salaman. Ada tante-tante ya, sudah agak tua gitu, jalannya pelan, dituntun. Sampai di tangan saya, empati saya muncul, saya pegang tangannya, saya menundukkan kepala. Tuhan berkati ya tante, dia pegang tangan saya, makasih ya cu, tolong bantu doa buat tante. Dengan perasaan yang empati, sementara orang ngasih antri. Pelan saya bertanya, tante butuh dibantu doa hal apa? Dia pegang tangan saya, seperti tidak mau dilepas. Tante ini tolong dibantu doa cu, hati tante sakit cu, sakit. Lalu dia nangis. Waduh, sudah gini, ini tak terus no, antri gue sampai 1 jam juga mari. Saya bilang, saya izin sama Pak Gembala, Pak, boleh saya agak menepi sedikit? Oh silakan Pak Ju. Saya gandeng tangan tante. Ada kursi saya dudukkan. Saya baru tahu itu penjaganya ya, babysitter. Duduk saya tanya, saya boleh tahu tante itu sakit hati kepada siapa? Apa persoalannya? Tante itu bilang, kepada menantu saya cu. Menantu tante? Iya. Apa yang menantu tante buat? Kok sampai tante seperti ini? Pak Yohanes tahu enggak? Cucu saya itu Pak Yo, pelayan Tuhan. Saya kaget, saya berharap
Saya doakan, mungkin orang itu belum bertobat, bisa diinjili, bisa bertobat. Tapi waktu dia bilang, menantu saya itu seorang pelayan Tuhan, pemimpin pujian di gereja. Kalau nyanyi mimpin pujian kayak malaikat, cu. Tapi kalau di rumah, Lucifer kalah. Saya kaget. Saya sampai mengenjadai. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya gimana sih, Tante? Menantu saya itu jahatnya luar biasa sama Tante. Dia itu ya punya anjing kecil. Anjingnya tuh lebih diperhatikan dibanding sama Tante. Anjingnya enggak mau makan, didulang. Dibeli noya apa? Tante itu mau makan, malah dibentak-bentak. Mama kok jok kakan mangan, habis tuwek apa mati, kok mangan toh. Itu jemaat di kota lain. Jemaat Kana? Tidak ada. Saya dengar itu sakit, Pak. Aduh, saya bisa bayangkan. Saya pegang kaget, waktu saya pegang, itu tinggal balung sama kulit. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau di ruangan ini masih ada menantu-menantu, dan Anda masih punya mertua yang masih hidup, belum terlambat. Pulang dalam ibadah ini, sambangono. Bawakan sesuatu, enggak usah banyak, enggak usah mahal-mahal. Sesuatu, mungkin 1-2 macam makanan. Datanglah, sampaikan sesuatu. Itu harus kita lakukan sebagai menantu. Mertua Rut ini, Naomi ini luar biasa. Waktu dia pamit, 2 menantunya nahan. Jangan, kami ikut. Dijelaskan. Akhirnya Orpa mundur. Dia berpikir logika. Ya benar, ngapain aku melok mertuaku, wis gak diopo-opo. Orpa mundur, tapi tidak dengan Rut. Rut memutuskan. Rut terus ikut. Bahkan satu kalimat yang sering dijadikan ucapan perjanjian nikah. Allahmu itu Allahku, bangsamu itu bangsaku. Dimanapun kau pergi, aku akan selalu menyertai engkau, mengikuti engkau. Dan luar biasa, saya tidak membahas tentang seorang yang namanya Rut. Tapi saya membahas keseluruhan dari kisah ini. Tuhan pulihkan Naomi. Saya berdoa di ruangan ini, keluar dari ibadah ini, Tuhan akan memulihkan hidup Anda dalam perlindungan Tuhan tadi. Gimana caranya, Pak? Saya akan tutup khotbah ini dengan cara Tuhan. Anda pelajari cara Tuhan. Anda ikuti kehendak Tuhan. Yang pertama, Tuhan berikan 3 cara Naomi dipulihkan Tuhan. Cara yang pertama, Tuhan munculkan seorang pemikirannya dulu. Yaitu apa? Dibalik dulu kepada Bethlehem. Rut 1:6 memutuskan, Naomi memutuskan, aku mau balik ke Bethlehem Yehuda. Kalau di dalam hari ini Bapak Ibu, Anda ada satu penyimpangan-penyimpangan dan Tuhan tegur Anda. Tuhan ingatkan Anda, bersyukurlah dalam ibadah ada pendeta, ada hamba Tuhan. Ada siapapun penatua yang mengingatkan Anda supaya Anda balik dalam jalan kebenaran. Itu cara Tuhan mengingatkan Anda. Artinya apa? Supaya hidup Anda fokus, Anda berubah. Supaya Anda berbalik. Kata-kata bertobat itu mengalihkan perhatian Anda menuju kepada hal yang berbeda. Yang pertama, tidak andalkan kekuatan dirinya sendiri. Yang kedua, dia tinggalkan semua yang pernah membuatnya gagal dan sedih. Itu lagu yang tadi sudah nyanyikan. Oh, baliklah pada Allah. Dia mengenal hidup kita. Ini cara Tuhan yang pertama untuk memulihkan hidup seseorang. Tuhan ingin memulihkan hidup seseorang, tapi orang itu harus memutuskan balik dulu. Jadi kalau saya ditanya, apa yang harus kita kerjakan? Tuhan itu selalu sudah sediakan berkatnya. Keputusan Anda menerima berkatnya, itu tergantung Anda. Anda lihat kisah tentang 2 anak yang sulung dan bungsu di dalam Lukas 19. Oh, Lukas 15. Waktu si bungsu hilang, tidak dicari loh. Tidak dicari. Sama, Naomi hilang, tidak dicari. Berkat Tuhan itu selalu ada. Ya dan amin, tidak perlu diragukan lagi. No doubt at all, tidak perlu.
Tapi keputusan Anda untuk masuk dalam perlindungan Tuhan itu hak bebas kita. Si bungsu setelah menderita, dia teringat pada rumah bapaknya. Di rumah bapakku ada banyak makanan, pegawai begini. Lalu di tengah keterpurukannya, dia memutuskan jalan pulang, balik ke rumah bapaknya. Naomi sama, dia menderita, kalau dia tetap tinggal di Moab, tidak ada perlindungan Tuhan. Karena di luar, maka dia putuskan dia balik. Itu yang harus Anda dan saya lakukan. Cara pertama Allah memulihkan hidup Anda. Cara pertama Tuhan memasukkan Anda dalam perlindungannya. Keputusan Anda balik kepada Tuhan. Mari ucapkan sama saya. Memutuskan balik kepada Tuhan. 2, 3. Memutuskan balik pada Tuhan. Ngomong sama sebelahnya. Kalau kamu suka menderita. Kalau kamu dalam penderitaan. Ngomong sama sebelahnya. Kalau kamu dalam penderitaan. Ojo ndablek kae. Ojo keraskan hati. Baliklah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oh sudah tahu. Paru-paru wis bolong. Cek tetap rokok. Tak nasihati. Pak, Anda berdoa minta kesembuhan Tuhan itu baik. Sebab dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh kita. Tapi Anda memutuskan berhenti merokok, itu keputusan besar Anda. Untuk balik menerima anugerah kesembuhan. Siapa yang di sini diabetesnya tinggi? Diabetes, kencing manis sih, lu gak pernah periksa ya, hati-hati Bapak Ibu. Siapa di sini 3 bulan terakhir periksa kesehatan? Ngono sih angkat tangan, lebih bahaya lagi itu. Dialah Jehovah Rafa, dialah Allah penyembuh. Tapi keputusan Anda mau hidup sehat, itu keputusan kita pribadi. Usah tahu sate kambing, gulai, duren lagi. Yang jeglek, pedot, stroke. Itu keputusan konyol kita. Saya memutuskan sejak hari itu Pak Titus, saya suka durian. Kalau nawari durian biasanya ojo. Saya itu sulit menolaknya. Tapi saya memutuskan, saya doyan sak pingin saya. Makan 2-3 buah. Ya salah, 2-3 butir saja. Jangan 2-3 buah. Ono koncoku situ Pak, 10 dintekno kabeh. 2 hari, 1 hari 5, besok 5. Tiba-tiba malam dia kerasa tegang semua Pak. Besok pagi nih wis ngene. Hati-hati Pak. Balik. Memutuskan kembali. Tuhan ingin kita tetap fokus. Andalkan Tuhan. Yang kedua, cara Tuhan kedua. Tuhan jamah dan ubah hidup Rut. Di tengah-tengah keputusan Naomi memutuskan, aku mau balik. Maka tangan Tuhan yang tidak terlihat kerja. The invisible hand, kerja. Pada waktu Anda memutuskan, aku bertobat, aku tidak mau hidup dalam dosa. Aku memutuskan balik. Detik yang sama. Tangan Tuhan yang terlihat itu sedang ngatur. Anda akan ditemukan oleh seseorang, oleh situasi yang tepat, waktu yang tepat. Semua diatur Tuhan. Kita tidak tahu. Tapi keputusan kita balik. Waktu Rut memutuskan balik, Tuhan gerakkan hati Rut. Naomi balik, Tuhan gerakkan Rut. Rut, menantu Naomi, wanita Moab. Diubah apa? Yang pertama, Rut diubah jadi setia. Setia menghadap mertuanya. Kedua, Rut berpaling menjadi penyembah yang benar. Dan yang ketiga, Rut merajin dan mau kerja keras. Saya ingin katakan sesuatu Bapak Ibu, ketika kita memutuskan balik kepada Tuhan, Tuhan akan munculkan orang-orang tiba-tiba, tidak tahu dari tengahnya dari mana. Sesuatu tiba munculkan. Percaya Bapak Ibu. Ada seorang sahabatnya, lama terhilang, menderita banget, sampai saya tidak mau sebut nama dan orang, menderita banget. Dan waktu dia memutuskan bertobat balik, loh luar biasa loh. Ada rekan-rekan dengar, loh kamu tahu enggak namanya si Dian? Iya, Sano loh menderita loh. Oh gitu ya. Lalu dia terus gimana? Untungnya loh dia itu mandek, sekarang balik ke gereja. Teman saya di sebelahnya, loh dia sekarang bertobat balik ke gereja. Iya. Kamu tahu enggak nomor handphonenya dia berapa? Apa? Aku kok ternyuh ya dengar kisahnya dia.
Aku mau bantu dia. Coba bayang. Bertahun-tahun loh, orang tidak pernah peduli. Tapi begitu rekan ini memutuskan balik, Tuhan gerakkan. Rekan pengusaha ini, coba hubung aku, tak ajak kerja. Saudara lihat, ini cara Tuhan. Atur segala suasana, atur segala situasi. Tuhan munculkan orang-orang seperti Ruth dalam hidup Anda. Yang tiba-tiba jadi berkat masuk. Tiba-tiba menjadi sesuatu yang membantu Anda. Pesan kedua, Tuhan ingin kita jadi umat yang setia. Tuhan ingin kita jadi penyembah-penyembah yang benar dan rajin kerja keras. Ruth dimunculkan Tuhan. Menjadi menolong Naomi. Dan apa yang terjadi? Apakah sampai di situ? Kita sudah baca betapa Ruth menjadi tulang punggung kedua dari Naomi yang sudah di usia tua ini. Ruth kerja keras. Ini orang-orang yang luar biasa. Keluarga ini betul-betul dalam pemeliharaan Tuhan. Dan apakah cuma sampai berhenti situ kerja keras terus? Tidak. Sekali lagi, saya itu selalu berkata, orang yang hidup dalam anugerah Tuhan, untuk dapatkan uang 10 juta, orang lain itu kerja keras, meres keringat. Meres keringat itu mungkin sak botol ini, baru dapat duit 10 juta, itu orang dunia. Tapi bagi Anda anak-anak Tuhan, kita hidup dalam hukum anugerah. Kita harus kerja keras, iya. Kerja pintar, iya. Tapi kalau diperas keringatnya, gak sampai sak botol, seperempat, uang 10 juta datang atas hidup Anda. Ini ajaran firman. Ruth gak kerja keras terus. Kalau Anda baca kisahnya Ruth, kerja keras yang nemen ya. Jadi pemungut jelai. Tapi setiap kali Ruth selesai kerja, selalu ada anugerah datang. Anugerah datang. Dan yang terakhir, puncaknya. Di tengah-tengah Ruth sedang kerja keras ini. Keluarga ini sedang membangun hidupnya dengan dari bawah. Tuhan munculkan Boas. Salah seorang kerabat dari keluarga Elimelek. Tadi saya sudah katakan, pada waktu Anda memutuskan bertobat, balik kepada Tuhan. Maka the invisible hand, tangan yang tidak ada itu kerja, dia atur. Bapak nanti ditemukan dengan orang ini, orang ini, orang ini. Tiba-tiba bet, jadi. Saya akan tutup nanti, saya ketemu dengan orang ini. Bukan di Israel sana, tapi di Surabaya. Seorang sahabat dalam sebuah gereja Pak Titus, saya akan akhiri khotbah ini dengan kesaksian. Saya melayani gereja ini cukup lama, cukup sering. 1 tahun bisa 4-5 kali saya khotbah di gereja. Jadi saya cukup dekat. Gereja ini dulu enggak punya, bangunan gedung enggak ada. Nyewa sana, nyewa sini. Sekali lagi saya enggak mau sebut nama gereja dan orang. Di sebuah mall di daerah Surabaya Timur. Mall kecil, bukan mall besar. Kalau mallnya sepi, gereja diapi-api. Karena apa? Gereja bayar kontak. Pakai ruangan, kayak gini aula. Tapi begitu ada pernikahan, ada apa? Gereja sudah bayar. Diusir, dipasuk di pojok, mau ke ruangan cilik, gak ber-AC, kecil, jemaat. Waduh, saya pernah ngelayan itu. Persis ada acara pernikahan. Di pinggir sana, dimasuk ruangan cilik, gak ono AC, sampai saya minta izin jas dilepas. Saya sampai tidak bisa duduk, tak kasih jemaat, terus tidak apa-apa. Nah setelah selesai ibadah itu seperti biasa ya, tadi saya lihat ada kebiasaan baik memulai bergandengan tangan, doa. Teman-teman ini ngomong, saya diajak doa. Rekan saya ini pemain bulu tangkis ya. Rekan saya ini juga saya pemain bulu tangkis, dan dia pemain drum gereja, pemain drum. Kerja di salah satu bank, saya nama sebut nama. Sebagai seorang ya biasa, bukan jabatan tinggi-tinggi biasa. Lalu ngobrol-ngobrol beberapa pengurus mengenai, kita ini gak enak ya kayak gini. Ya apa cara nih? Kita ini masih punya tempat ibadah loh. Sing satu ngomong, duit sopo? Ngomong gampang. Duit sopo? Ada yang satu ngomong, kita kan punya jemaat kira-kira 200 orang lah kalau dikumpulkan. Satu jemaat janji iman 1 juta. 1 bulan 200 orang 200 juta. Setahun sudah dapat 2,4 M. Cukuplah buat beli ruko 1. Wah, hitung-hitungannya masuk. Saya dengar semua. Semanis belanja. Ngitungnya gampang. Pertanyaannya sopo sehingga penyumbang 1 juta sebulan. Hitungannya gampang. Ada yang ngomong, sebetulnya ya Kak, yang lain ngomong. Ada tacik-tacik ngomong, sebetulnya ya enggak sulit ya 1 juta tuh. Coba dibagi saja. 1 juta dibagi 30 hari.
Satu hari 30.000, 33.000, 35.000 lah. Ini Taci ini orang keuangan. Itu namanya simplifikasi, teknik simplifikasi, menyederhanakan persoalan tapi tidak menghilangi makna. Kita nabung aja sehari 35.000. Kamu coba bayang kamu makan di luar. Tuku kopi ku. Sak gelas wis piro? 50.000 toh. Masa kayak Tuhan 35.000 gak mau. Masuk lagi, Pak. Nah, sampai ngobrol-ngobrol gini. Rekan saya sebelah ini ngomong, saya kok dengar gini ngeri, Pak. Ngeri, Pak Yu. Aduh, saya itu cuma ngomong, Tuhan, kalau engkau memang pulihkan keuanganku. Aku enggak pakai gini-gini, Pak. Aku komitmen. Saya tuh ngeliat teman saya. Saya cuma senyum, yakin Anda ngomong gitu. Yakin. Ayo tak doa. Tuhan, engkau dengar kerinduan hati sahabatku. Tuhan atur segala sesuatunya, pulihkan keadaannya. Dia janji, nansarnya. Kalau Tuhan pulihkan keuangannya, dia akan jadi berkat bagi gereja. Amin, amin. Saya pulang. 3 minggu kemudian dia telepon saya, Pak, aku termasuk daftar orang yang mau di PHK. Loh, apa Pak? Iya, soalnya perusahaan saya begitu. Rasanya aku kena PHK. Tak tanya, Bapak masih percaya dengan doa yang kita sampaikan? Tetap percaya, Pak. Sekalipun pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan. Namun hatiku tetap beria-ria di dalam Tuhan. Amin, tak doa lagi. Ayo doa, Pak. Ya. Betul, Pak. 2 bulan lagi dia kehilangan pekerjaan, pengangguran. Tak tanya, ya apa? Ya masih berat, Pak. It's okay, jalan aja. Tidak lama. Saya bilang, Tuhan, engkau yang atur segala sesuatunya. Pertemukan dengan orang tepat siapa, Pak. Berapa lama kemudian dia telepon saya, Pak Jo, saya bingung, ada apa ini? Apa, Pak? Saya tidak tahu, tiba-tiba saya ketemu satu orang, ngobrol-ngobrol, teman lama, tiba-tiba saya ditawari pekerjaan ini, lalu saya coba minggu depan, 2 minggu lagi, ketemu orang, bang, semuanya jadi duit semua. Ngeri, Pak. Saya dapat komisinya tuh gede banget kayak gini. Tak ingat masih ingat komitmen Bapak dalam pelayanan? Masih Pak. Oke, ayo jalan terus. Bapak Ibu, enggak lama. GPL, gak pakai lama. Kira-kira setahun setelah itu. Dia datang kepada Pak Gembala. Dia berkata, ayo Pak kita cari ruko. Dia lihat 2 ruko, dia beli. Peralatan gereja semua diselesaikan semua. Dan orang ini berangkat bersama saya, dia bayari 70 anak-anak mudanya. Retreat Pak, gratis. Retreat kemana? Ke Tawangmangu, ke Tretes, enggak. Ke Yerusalem. 70 orang dibawa anak-anak mudanya. Saya sampai melongo. Pada waktu perjalanan ke Yerusalem sama saya. Di hari kelima, dia datang sama saya dimakan pagi. Sama istrinya. Tuhan gerakkan hati saya. Istrinya manggil saya Koyo. Tuhan gerakkan hati saya Koyo. Aku mau bawa anak-anak muda retreat ke sini. Tak pikir guyon. Cik, ini duit gede loh. Iya. Tidak apa-apa Pak. Sampai suami ngomong, semalam aku udah ngomong, tapi kalau memang Tuhan gerakkan hati isi saya, tidak apa-apa Pak, yuk hitung aja, kasih the best price. Saya pulang sampai Surabaya gak tak reken Pak, tak pikir saya sekedar ngomong. 2 hari telepon, ya Pak sudah selesai Pak hitungan. Loh jadi loh, ya apa sih? Tak hitung Bapak Ibu. Dan 2 bus penuh. Anak-anak muda itu berangkat ke Israel. Siapa yang main? Ada 1 orang yang Tuhan gerakkan. Boas muncul dalam hidup Naomi. Peran Boas dalam rencana Tuhan. Dia jadi kaya untuk nolong orang lain. Punya usaha pekerjaan yang baik. Tapi hatinya tidak sombong. Perilaku moral yang baik. Saya doakan di ruangan ini akan muncul Boas-Boasnya Tuhan. Tidak pakai ngomong banyak-banyak Pak. Anda tahu uang adalah hamba yang baik. Bukan Tuhan yang kejam atas hidup Anda. Ini bedanya. Pengusaha yang di dalam Tuhan, yang hidupnya sudah dipulihkan. Logika otaknya sudah dipenuhi Roh Kudus. Maka uang bukan jadi tuan yang kejam, tapi hamba yang baik. Dia suruh uangnya kerja. Boas itu seperti itu. Yang kedua, dia jadi penebus hukum kerabat. Boas dalam perjanjian baru itu gambaran Tuhan Yesus Kristus yang menebus dosa umat manusia. Nah Bapak Ibu, saya akan tutup khotbah ini dengan kesimpulan. Pemeliharaan Tuhan itu betul ada, betul nyata, dan kuat terjadi atas hidupnya. Mari ucapan saya. Pemeliharaan Tuhan betul-betul ada. 2, 3. Pemeliharaan Tuhan betul-betul ada. Nyata
dan kuat terjadi atas hidupnya. Saya berdoa tahun ini kiranya Tuhan selamatkan Bapak Ibu. Selama Bapak Ibu ada dalam sayap perlindungan Tuhan. Nyata, kuat. Sebab itu jangan gegabah. Hati-hati. Jangan salah melangkah. Jangan takut, jangan tawar hati pada waktu menghadapi sudah hidup. Tuhan selalu menyertai umatnya. Ingat, Immanuel. God be with us. Tuhan menyertai kita. Keluarga Naomi, Ruth, Boaz sebagai contoh untuk ingatkan Anda. Kitab Ruth sesungguhnya adalah kitab mengingatkan Anda akan peran Anda masing-masing dalam rencana keselamatan Tuhan. Di ruangan ini, laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, punya perannya masing-masing. Pastikan Anda memainkan peran yang sama, yang optimal dalam rencana keselamatan Tuhan. Dan lihatlah bagaimana Tuhan bekerja menjadi penyelindung dalam hidup kita. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan kita Yesus. Segala hormat, puji, ucapan syukur kepada Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami. Hanya Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Sebentar kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu. Tetapi kasih, kemurahan, anugerah Tuhan terus berlimpah bagi kami semuanya. Seluruh penata layanan sudah diberkati oleh Tuhan. Demikian juga hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes yang sudah menyampaikan isi hatimu. Tuhan akan pakai dengan indah dan luar biasa. Kami menyatukan hati menyerahkan persembahan yang sudah anak-anak-Mu berikan. Setiap rupiah Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Tuhan memberkati kami dengan berkelimpahan. Terima kasih kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Bapak Presiden dan Wakilnya, TNI, Polri, jajaran Menteri, DPR, MPR. Supaya Indonesia dipenuhi kasih, kemurahan dan anugerah Tuhan. Bapak terima kasih. Kami percaya Tuhan dalam kasih, dalam pemeliharaan, dalam perlindungannya nyata bagi kami semuanya. Jemaat yang sudah hadir, yang tidak bisa hadir, dimanapun mereka berada, tangan kasih Tuhan menaungi dan memimpin mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur buat segala yang terbaik daripada Tuhan. Tolonglah kami supaya lewat hidup kami Tuhan semakin dipermuliakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum pulang angkatlah kedua belah tanganmu. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.